kita sudah berziarah ke makamnya 70 syuhada Uhud dan juga makamnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib dan juga Mus'ab bin Umair. Jadi berbuat Allah SWT di mana perang Uhud ini pertama kalinya kaum muslimin kalah dalam peperangan pada tahun 3 Hijriah. Apa yang membuat perang Uhud ini kaum muslimin kalah dalam peperangan? Yaitu yang pertama, atas kembalinya 300 orang munafik ke kota Madinatul Munawwarah dan dipimpin oleh Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu atas membangkangnya 43 orang, bagaimana Rasulullah sudah berpesan, kita menang atau kalah kalian jangan sampai turun dari bukit ini. Itu pesan Rasulullah. Tapi 43 orang ini melanggar apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya perang Uhud ini kalah dalam peperangan. Yang ketiga adalah 43 orang ini itu melihat harta ghanimah tergiur dan juga perempuan yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Seandainya 43 orang ini tidak melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah SWT atau Rasulullah SAW, insya Allah perang Uhud ini akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Karena memang 43 orang itu melanggar apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, akhirnya perang Uhud ini kalah dalam peperangan. Jadi dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita mentaati perintahnya dan kita juga menjauhi larangannya. Insya Allah kita selamat dunia akhirat. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita jauhi larangannya, kita laksanakan perintahnya. Insya Allah kita selamat dunia akhirat. Sudah terjadi contohnya ketika di perang Uhud, ketika melanggar apa diperintahkan Rasulullah, akhirnya kalah dalam peperangan. Apalagi kita manusia biasa, kalau kita melanggar apa diperintahkan Rasulullah, insya Allah orang tersebut akan celaka. Jadi kita hukumannya kita atuhi perintahnya, jauhi larangannya. Bapak Ibu bayangkan sekarang ini panasnya luar biasa. Bayangkan ketika Rasulullah kaum muslimin memperjuangkan agama Islam agar bisa menegakkan agama Islam. Bayangkan panasnya. Kita cuma sebentar ini Bu. Mungkin kita kurang lebih 20 menitan di bawah. Bayangkan yang perang sehari semalam. Bayangkan panasnya. Tidak makan, mungkin hanya minum mungkin dimakan hanya roti. Ketika kaum muslimin memperjuangkan agama Islam itu. Jadi sungguh sangat besar perjuangan Rasulullah kepada agama Islam. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, apa balasan kita? Yaitu mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Dan mumpung kita berada di kota Madinatul Munawwarah, kita juga harus memperbanyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Dan juga Bapak perbanyaklah untuk berziarah ke makamnya Rasulullah SAW, mumpung kita dekat dengan Rasulullah, agar kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Nah, karena kita sangat-sangat butuh Pak atas syafaatnya Rasulullah. Karena tidak akan ada nabi lain atau malaikat lain atau rasul lain akan menolong kita kecuali Nabi Muhammad SAW. Bahkan itu bukan kita yang mencari, tapi Rasulullah yang akan mencari kita Pak, yang akan menyelamatkan kita dari siksaan api neraka. Dan insya Allah Bu, ini nanti sore kita ada agenda pemantapan manasik. Insya Allah nanti setelah sholat asar, bapak-bapak dan ibu-ibu langsung kumpul di lantai M tempat makan. Nah, kita sudah musyawarahkan barusan kepada rombongan satunya, kita bersepakat kita akan bermanasik di lantai M tempat makan. Setelah sholat asar langsung kumpul di lantai M. Karena awalnya kita rencana kita akan manasik di pelataran Pak, di depan Masjid Nabawi. Karena sekarang sudah banyak masalah, banyak mutawif yang juga ditangkap, dan juga jemaah, karena dilarang untuk berkumpul-kumpul di pelataran Masjid Nabawi. Kemarin ada 17 orang ditangkap, makanya sekarang lebih ketat. Kemarin juga kita untuk berziarah ke Masjid Al-Qumamah, itu kita takut Pak. Makanya kita kemarin langsung berziarah ke makamnya Rasulullah di depannya Kubah Hijau. Karena memang sekarang di kota Madinah sudah mulai ketat lagi, polisi sudah melarang kita untuk kumpul-kumpul. Bahkan polisi bilang tidak usah ziarah sekitar Masjid Nabawi, usahakan diterangkan dari hotel katanya. Itu yang dikatakan polisi.
Karena itu talibernya kita juga Pak, orang Indonesia. Karena orang Indonesia kebanyakan ketika sampai di Gumamah, kadang ada yang tahlilan, kadang ada yang teriak-teriak gitu Pak. Itu yang membuat polisi di sini tuh akhirnya melarang kita untuk berziarah dan kumpul-kumpul. Kalau dulu bebas Pak, kita manasik di pelataran itu bisa kita, lebih luas juga, lebih bagus. Tapi karena memang keadaan sekarang tidak memungkinkan, langkah lebih baik kita antisipasi, kita manasiknya di lantai M tempat makan. Setelah sholat asar, Bapak Ibu langsung pulang, langsung kumpul di lantai M. Yang penting bukan tempat Pak, yang penting isinya. Insya Allah mudah-mudahan kita besok nanti sore ini kita dalam manasik semuanya bisa menghafal atau mengingat larangan-larangan ihram, sunnah-sunnah ihram atau wajibnya ihram. Wajibnya umrah. Nih di depan kita ini Bapak Ibu, masjid warna putih, ada 2 menara dan 2 kubah. Ini namanya Masjid Kiblaten. Nih, ini namanya Masjid Kiblaten. Masjid yang mempunyai 2 arah kiblat. Ini Kiblaten. Kenapa dia Masjid Kiblaten? Karena mempunyai 2 arah kiblat. Jadi Bapak Ibu dari Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW itu semenjak hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, Rasulullah sholatnya tidak langsung menghadap ke Baitullah, kota Mekah. Tapi Rasulullah selama 17 bulan sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, Palestina, Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, sampai di kota Madinah itu Rasulullah sholatnya 17 bulan masih menghadap ke Palestina, Masjidil Aqsa. Itu 17 bulan. Dan ketika itu Rasulullah selalu diolok-olok oleh orang Yahudi. Apa yang dikatakan Yahudi? Lihat itu Muhammad agamanya ikut-ikutin kita. Contohnya sholatnya menghadap ke Palestina, Masjid Al-Aqsa. Terus Al-Qur'annya mengutip dari Taurat dan juga Injil. Itu dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Dan setelah itu Rasulullah selalu menghadapkan wajahnya ke langit. Apa kata Rasulullah? Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala meminta agar arah kiblat dipindahkan ke Baitullah kota Mekkatul Mukarramah. Nah di sebelah kanan kita ini Pak, ini sekarang ada renovasi ini. Ini namanya kiblat, Masjid Kiblatan. Nah setelah itu ketika Rasulullah SAW pada tahun 2 Hijriah, Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat duhur di masjid ini. Masjid ini namanya sebelum diganti dengan Masjid Kiblatan namanya Masjid Bani Salamah. Karena ini dibangun atas tanahnya kaum Bani Salamah. Karena itu Rasulullah melaksanakan sholat duhur 2 rakaat. Yang pertama, awalnya Rasulullah 2 rakaatnya menghadap ke Baitul Maqdis, Palestina. Setelah Rasulullah bangun dari sujudnya, turun wahyu kepada Rasulullah SAW itu surat Al-Baqarah ayat 144 yang bunyinya qad nara taqalluba wajhika fis sama walam yalnaka qiblat tardaha fawalli wajhaka satral masjidil haram. Nah seterusnya. Setelah itu isinya tentang perpindahan arah kiblat. Awalnya menghadap ke Baitul Maqdis, itu menghadap ke Baitullah. Itu yang artinya, hai Muhammad, palingkanlah wajahmu kemana arah kiblat yang engkau senangi. Itu Rasulullah berbalik ke kota Mekkatul Mukarramah ke Baitullah. Dan setelah itu Rasulullah sholatnya 2 rakaatnya menghadap ke kota Makkah Baitullah. Nah, tapi Rasulullah tidak membatalkan sholatnya. Rasulullah cuma berbalik 180 derajat. Yang awalnya menghadap ke utara, setelah itu menghadap ke arah selatan. Karena kota Mekah berada di arah selatan. Jadi Bapak-Ibu, kita kalau sholat itu menghadap ke arah selatan ke kota Mekah. Jadi Masjidil Aqsa itu berada di arah utara. Jadi di mana pada tahun 2 Hijriah, tepatnya di bulan Sya'ban, itu Rasulullah masa sholat duhur di Masjid Bani Salamah, 2 rakaatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah berdiri dari sujudnya, turunnya wahyu surat Al-Baqarah ayat 144 yang bunyinya yaitu wahai Muhammad, palingkanlah wajahmu kemana arah kiblat engkau senangi. Dan Rasulullah berbalik ke arah kota Mekkatul Mukarramah ke Baitullah. Nah, maka Rasulullah 2 rakaatnya menghadap ke Baitullah, kota Mekkatul Mukarramah. Nah, setelah itu alhamdulillah sampai sekarang kita melakukan sholat menghadapnya ke kota Mekkatul Mukarramah ke Baitullah.
Nah, Bapak Ibu, setelah lagi kita akan mutar balik, kita akan melewati yang namanya Masjid Khandaq. Itu namanya Khandaq atau Masjid Sab'a Masajid. Khandaq itu parit atau selokan. Nah, jadi parit atau selokan Khandaq itu. Dan sebentar lagi kita akan melihat lebih dekat dengan Masjid Khandaq atau Masjid Sab'a Masajid. Jadi itulah sejarah dari Masjid Qiblatain. Sebelum dinamakan Masjid Qiblatain, namanya Masjid Bani Salamah. Rasulullah mengajar sholat zuhur 4 rakaat, yaitu pada tahun 2 Hijriah. 2 rakaatnya menghadap ke Baitul Maqdis Palestina, 2 rakaatnya menghadap ke Baitullah Kota Makkatul Mukarramah. Itulah kenapa dinamakan Masjid Qiblatain. Masjid yang mempunyai 2 arah kiblat. Mihrab yang pertama menghadap ke Baitul Maqdis Palestina sekarang sudah dibongkar. Sekarang yang ada cuma menghadap ke Baitullah Kota Makkah, tapi tandanya masih ada, Pak. Gambarnya masih ada. Gambarnya masih ada. Gambar mihrab itu menghadap ke Baitul Maqdis Palestina. Itulah sejarah dari Masjid Qiblatain. Dan ini Bapak Ibu lagi, ini gunung yang ada di atasnya Masjid Khandaq, itu namanya Gunung Salak. Nah ini di sebelah kanan kita ada lagi masjid yang besar namanya Masjid Khandaq. Kenapa dengan masjid dinamakan Masjid Sab'a Masajid? Karena ada 7 masjid di tempat ini. Apalagi saya akan terangkan ketika sudah dekat dengan Masjid Khandaq atau Masjid Sab'a Masajid. Sekarang sudah banyak perbaikan, Ibu. Ini lagi direnovasi. Kurang tahu ini masih mau dibuat apa. Dan juga di depan Masjid Khandaq ini satu masjid Sayyidina Abu Bakar itu dibongkar karena dijadikan tempat parkiran. Nah ini yang paling kiri, Bapak Ibu, sebelah atas kiri itu namanya Masjid Al-Fatah. Dan di bawah ini namanya Masjid Salman Al-Farisi. Nah, yang di sini yang dibongkar namanya Masjid Sayyidina Abu Bakar. Nah, ini di yang besar itu, Tat. Yang besar ini, Tat. Yang besar, Tat. Ada. Ini Salman Al-Fatah ya, di atas ini Salman Al-Farisi, dan dibongkar di sini ada 2 masjid, Abu Bakar dan Umar. Yang paling pojok itu atas Ali. Oh, itu cilik-cilik nih. Cilik-cilik nih. Nah, di sebelah bawah sana tidak ada atapnya, namanya Masjid Fatimatul Zahra. Nah, itu. Ini Masjid Al-Fatah di atas ini, Pak. Yang besar, yang putih namanya Masjid Khandaq. Nah, ini namanya gunungnya atau bukitnya Bukit Salak. Nah, itu. Di mana perangnya terjadi atau paritnya terjadi di sini, Pak? Ini pembuatan parit dari sini sampai ke sana. Jadi paritnya itu di arah utara pembuatannya. Kenapa Khandaq itu artinya parit atau selokan? Tapi pada tahun 5 Hijriah kaum muslimin melakukan peperangan bersama orang kafir Quraisy, bersama orang Yahudi, namanya perang Khandaq atau perang parit. Kenapa dinamakan perang Khandaq atau perang parit? Karena ketika itu, kenapa perang ini terjadi? Perang ini terjadi di mana di kota Madinah ini ada yang namanya Piagam Madinah. Di mana dalam isinya Piagam Madinah itu, di kota Madinah wajib atau tidak apa-apa memilih agama yang engkau senangi, tapi jangan pernah mengganggu agama lain. Itu dalam Piagam Madinah. Tapi orang-orang Yahudi ini melanggar perjanjian tersebut, mengganggu orang-orang kaum muslimin. Akhirnya dikeluarkan dari kota Madinah oleh Rasulullah. Ketika dikeluarkan, orang Yahudi ini merasa kesal kepada Rasulullah, kesal kepada kaum muslimin. Akhirnya orang Yahudi ini berkoalisi dengan orang kafir Quraisy. Makanya perang ini juga dinamakan perang Ahzab, perang gabungan. Dinamakan perang Khandaq dan juga perang Ahzab, perang gabungan. Ketika Rasulullah mengetahui bahwa orang Yahudi juga orang kafir Quraisy ingin menyerang kota Madinah pada tahun 5 Hijriah, Rasulullah bermusyawarah seperti biasanya. Bermusyawarah dengan para sahabat, berkata bahwa orang-orang Yahudi berkoalisi bersama orang-orang kafir Quraisy ingin menyerang kota Madinah. Di mana ketika pada musyawarah tersebut ada satu sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi ini memberi usulan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita membuat parit di arah utara kota Madinah? Kata Salman Al-Farisi. Lalu Salman Al-Farisi berkata, karena aku telah melakukan taktik ini di Persia berhasil. Kata Salman Al-Farisi. Akhirnya
Kata tersebut disetujui oleh Rasulullah bahwa di kota Madinah di arah utara kita akan menggali parit. Apa tujuannya menggali parit atau selokan? Agar orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir Quraisy tidak bisa langsung masuk ke kota Madinah. Akhirnya disetujui oleh Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengumpulkan 1000 pasukan untuk menggali parit, bukan pasukan untuk berperang. Pasukan berperang sebanyak 3000 pasukan. Pasukan kaum muslimin sebanyak 3000 pasukan. Pasukan kaum musyrikin sebanyak 10.000 pasukan. Jadi ketika perang Khandaq itu pasukan kafir Quraisy sebanyak 10.000 pasukan. Pasukan kaum muslimin sebanyak 3000 pasukan. Tapi ketika menggali parit, Rasulullah mengumpulkan 1000 pasukan untuk menggali selokan. Ketika menggali selokan itu di kota Madinah dalam keadaan kekeringan. Ketika menggali parit itu ada satu sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, perutku diganjal dengan batu. Saking laparnya aku ya Rasulullah, kata sahabat tersebut. Lalu apa yang lakukan Rasulullah? Rasulullah mengangkat bajunya, ternyata perut Rasulullah sudah diganjal dengan 3 batu. Perut Rasulullah lebih lapar itu. Lalu ketika mengangkat perutnya Rasulullah, ada satu sahabat yang melihat ketika perut Rasulullah diganjal dengan 3 batu, yaitu namanya Abdullah bin Jubair. Itu izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin minta izin untuk pulang ke rumah. Aku rindu dengan keluargaku. Ternyata bukan itu alasannya. Alasannya adalah berbicara kepada wahai istriku, apakah masih ada sisa makanan di rumah? Lalu istrinya menjawab, ada wahai suamiku, yaitu ada 1 ekor kambing kecil juga 1 sak gandum. Ini cukup untuk 5 orang. Lalu diperintahkan untuk memasak. Ketika sudah dimasak, itu Abdullah bin Jubair bagi lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, istriku mengundang engkau untuk makan di rumah. Kata Abdullah bin Jubair, itu mungkin bisa cukup untuk 5 orang ya Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah mendaki bukit yang besar atau batu yang besar. Rasulullah berkata kepada sahabat, wahai sahabatku, sahabat kita Abdullah bin Jubair mengundang kita untuk makan bersama di rumahnya. Pada waktu itu Abdullah bin Jubair sangat khawatir karena makanannya cukup untuk 5 orang. Tapi Rasulullah memanggil 1000 orang. Tapi ini salah satu mukjizat dari Rasulullah. Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Jubair, wahai sahabatku, jangan pernah engkau membuka makanan kecuali aku sudah memegangnya. Kata Rasulullah. Ini salah satu mukjizat dari Rasulullah, bisa menggandakan makanan. Kamu jangan khawatir, jangan takut, kata Rasulullah. Tapi kamu jangan pernah membukanya kecuali saya sudah memegangnya. Ketika itu Rasulullah pergi ke rumah Abdullah bin Jubair memegang makanan tersebut. Karena dulu di sini tidak ada nasi, Ibu. Yang ada adalah roti, yaitu tepung yang diolah ditipiskan menjadi roti. Namanya roti cenai di sini. Setelah itu dipegang Rasulullah, setelah itu dipanggillah perempuan pembuat roti. Ketika rotinya ditarik adonannya, itu tidak berkurang, Ibu, tetap bertambah. Itu satu mujizatnya Rasulullah. Itu bisa menggandakan makanan. Ketika ditarik, itu tidak berkurang, tetap. Akhirnya bisa cukup untuk 1000 orang. Itu salah satu mujizatnya Rasulullah atas kekuasaan Allah SWT. Itu bisa menggandakan makanan. Dan mujizat yang kedua, ketika penggalian parit tersebut, itu ada satu batu yang tidak bisa dipecahkan oleh para sahabat. Nah, setelah itu Rasulullah turun tangan sendiri mengambil palunya, akhirnya bisa dipecahkan oleh Rasulullah SAW. Di mana dalam riwayat penggalian parit tersebut panjangnya 5 km, lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter. Dalam penggalian tersebut, kenapa lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter? Agar kuda tidak bisa melompat. Karena tujuannya agar orang-orang kafir Quraisy tidak bisa langsung masuki kota Madinatul Munawwarah. Sudah selesai paritnya, datanglah pasukan orang kafir Quraisy ke orang Yahudi. Perang itu terjadi bertahun 5 Hijriah. Pas yang dikatakan sama Farisi, orang-orang kafir Quraisy tidak bisa langsung masuk kota Madinah. Apa yang terjadi perangnya? Perangnya lewat panah ke panah, Ibu. Perangnya lewat panah ke panah. Ketika itu Rasulullah SAW yang baru kita lihat namanya Masjid Al-Fatah. Disitulah Rasulullah berdoa kepada Allah SWT agar diberi pertolongan. Setelah berdoa, datanglah angin yang sangat kencang sama badai-badainya. Akhirnya tembak-tembaknya orang kafir Quraisy dan juga orang Yahudi itu berterbangan. Akhirnya orang-orang Yahudi itu tidak betah tinggal di samping parit. Akhirnya banyak yang pulang. Dan alhamdulillah singkatnya perang
begini dimenangkan oleh kaum muslimin, yaitu pada tahun 5 Hijriah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu, sekarang kita sudah mau sampai di hotel kita. Sekarang sudah jam 11 atau jam 12 setengah 12. Insyaallah masih cukup untuk bisa melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Sekarang masih jam 11.28. Insyaallah masih cukup, masih 1 jam lagi untuk masuk waktu azan. Ibu-ibu dan bapak-bapak usahakan kalau memang tidak capek, tidak pusing, usahakan sholatnya di Masjid Nabawi. Karena besok kita sudah bergerak menuju kota Makkatul Mukarramah. Jadi usahakan hari ini kita sholatnya tetap di Masjid Nabawi. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa nanti setelah sholat asar langsung kumpul di lantai M tempat makan untuk pemantapan manasik. Ya, kita cuma makan masih belum buka sekarang Pak. Belum buka, bukanya setelah sholat zuhur. Setelah zuhur makan, istirahat, nanti sholat asar, sholat di Masjid Nabawi, pulangnya langsung kumpul di lantai M. Nah itu. Kelas sudah? Mari Bapak Ibu sudah sampai. Jangan lupa barang-barang belanjaannya pelan-pelan. Pelan-pelan jangan sampai terburu-buru. Barang belanjaannya dipegang semuanya, jangan sampai ketinggalan, karena kalau ketinggalan memasukinya tidak akan balik lagi. Pelan-pelan semua sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.